Oke, selamat siang kepada para mahasiswa. Saya sebagai dosen pengampu, perkenalkan nama saya Abriyandi. Eh, saya akan mempresentasikan introduction sistem informasi akuntansi ya. Di sini tujuan dari pembelajarannya ya, memahami utama pengaliran bisnis ya, perbedaan antara sistem akuntansi dan manajemen, perbedaan transaksi keuangan dan transaksi non finansial, fitur-fitur model utama ya, dalam sebuah informasi sistem. Terus mahasiswa juga memahami tentang fungsional dari bisnis dan prinsip dari aktivitas di perusahaan, dan evolusi sistem informasi itu sendiri, dan memahami audit dari eksternal dan internal dan audit TI. Di sini lingkup organisasi dimulai dengan namanya sumber daya informasi, dibagi atas 4. Pertama, material, bahan baku, modal atau kapital, labor atau tenaga kerja, dan informasi itu sendiri. Ini adalah yang kita jabarkan bahwa informasi adalah bagian daripada salah satu sumber daya informasi, yang output dari sumber daya SIA itu adalah sebuah informasi, yaitu laporan keuangan, di mana arus informasi dari laporan keuangan itu dipergunakan sebagai pengambilan keputusan dari pihak internal, eksternal, dan juga pihak lainnya ya. Dilihat dari arus informasi dibagi ada yang sifatnya internal dan juga eksternal ya. Ini shareholder, supplier, dan customer adalah yang eksternal. Sedangkan arus internal sendiri yang merupakan kita lihat arus informasi yang terbentuk di dalam organisasi bisnis adalah di level dasar adalah di to operasional, yaitu kemudian di level pengawas ya, supervisor, operation management, dan juga middle management, dan juga top management. Dan di sini kita lihat ada arus panah biru ini, yaitu day-to-day informasi itu akan menjadi ke atas ke middle management sebagai informasi performance yang akan diolah oleh manajemen middle ini, menjadikan sebuah budget informasi dan juga instruksi dalam ke lini bawahnya lagi ya. Dan middle management juga mengusulkan yang namanya plan, perencanaan strategi kepada top manajemen, dan usulan itu akan dibahas di dalam pembahasan rapat umum top manajemen gitu ya. Dan kemudian kita harus kita pahami atau mengapa ada orang menyebut itu sistem, apa juga yang disebut subsistem, bagaimana kita memaparkan yang menjelaskan. Kita lihat dari gambar aja bahwa otomotif itu atau otomobil itu dia berupa apa, sistem atau subsistem. Dia juga merupakan sistem, tetapi di dalam mobil itu ada juga yang disebut juga subsistem. Jadi sistem itu sendiri secara otomobil itu memiliki fungsi-fungsi atau subsistem yang mendukung sistem dari mobil itu sendiri, di mana subsistem dari beberapa fungsi-fungsi mobil tersebut memiliki subsistem itu sendiri gitu. Dan ini adalah saling keterkaitan. Lihat dari garis panahnya yang tidak terputus-putus di dalam itunya ya, dalam bagian organisasi di otomotif mobil itu sendiri. Kalau kita lihat juga skema framework sistem informasi. Sistem informasi dibagi ada 2 besaran, yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen ya. Dan sistem informasi akuntansi ada 3 besaran, yaitu sebagai general ledgernya atau financial reporting system, dan juga transaksi proses system, dan juga management reporting system.
Dan ini dari yang mengolah daripada sistem akuntansi adalah transaksi prosesnya, yaitu dibagi dari ada siklus pengeluaran, siklus konversi atau produksi, dan juga siklus pendapatan revenue ya. Biaya pasti membeli bahan baku, pembayaran, bayar tenaga kerja, terus pencatatan fixed asset. Sedangkan konversi yaitu mengolah gitu ya, ada cost accounting, ada produksi plan gitu ya. Sedangkan revenue-nya hasil dijual dari output perusahaan adalah jasa ataupun produk, dan menghasilkan sebuah siklus revenue. Dan di sini ada pencatatan sales processing, ada pencatatan cash reserve-nya, di mana setiap transaksi informasi ya, transaksi itu sendiri ada ini ya, prosesnya, di mana arus transaksi itu ada transaksi finansial, ada juga transaksi non finansial. Finansial itu transaksi yang terkait dengan keuangan, sedangkan non finansial yaitu terkait dengan bukan keuangan, adalah dokumen-dokumen yang menunjang dari transaksi finansial itu sendiri, misalkan invoice, kwitansi, dan surat-surat berharga lain dan sebagainya. Nah, ini diolah dari informasi sistemnya ya. Jadi di daerah sini nih, di TPS gitu ya. Dan kemudian menjadi outputnya yang digunakan ada user di decision. Dan tadi udah disebutkan itu 3 besaran dari AIS ya. Ada 3 sistem subsistemnya, TPS, GL, dan juga MRS ya. Bisa kalian ini sendiri. Dan untuk manajemen MAS-nya sendiri terdapat beberapa fungsi, yaitu fungsi finansial, marketing, distribusi, dan personalia ya. Dan di sini ada aplikasi yang mendukung dari fungsi masing-masing ya. Apa-apa aja bisa kalian baca. Contohnya finansial ada portfolio management system, marketing ada marketing sistemnya atau market analysis, product analysis sampai di produk, distribusi ada warehouse ya, application dan sebagainya. HR memiliki sendiri sistem HR sistemnya sendiri. Ya, sekarang di sini secara umum model AIS adalah dibagi ada 2 gitu. Maksudnya di general dipengaruhi general model for AIS ini dipengaruhi ada faktor eksternal dan internal. Kita lihat di sini faktor eksternal dulu ya. Eksternal itu ada 2, yang ada yang data dan juga pengguna ya. Data itu source of data gitu ya, material, bahan baku yang dibeli dari supplier masuk ke sini, data collection, diproses ya, disimpan di database manajemen, di generate sebagai informasi, kemudian untuk internal dijadikan feedback, diurai menjadi dimonitor apakah ada proses perbaikan di dalam proses bisnisnya. Nah, ini disebut juga feedback ya. Di sini akan menjadi internal resource of datanya gitu ya, tentang monitor, evaluasi, dan controllingnya di sini. Dan di sini eksternal untuk usernya ya, user dari eksternal itu sendiri atau pihak luarnya. Kalau lihat dari level hierarkinya, kalau kita lihat akun aja, salah satu akun receivable itu contohnya akun receivable record terdiri dari beberapa atributnya. Ada customer account number, ada customer name, customer alamat, customer address, dan juga balance of customernya, dan juga customer credit limitnya. Nah, ini adalah record of account receivable, di mana record of account receivable ini memiliki file yang sejenis gitu loh, memiliki akun-akun yang sejenis, namun beda perusahaan. Contohnya nih PT1, PT2, PT3, PT4, dan NKN gitu ya. Nah, ini nih adalah file account receivable ya.
sehingga tujuan dari sistem informasi yang yang harus kalian tahu bahwa sistem informasi itu mendukung fungsi manajemen gitu ya, POAK-nya gitu ya, planning, organizing, executing, dan controlling-nya, fungsi manajemennya, dan fungsi pengambilan decision, keputusan, dan juga mendukung operasi perusahaan sehari-hari. Jadi ada 3 tujuan utamanya, yaitu sebagai fungsi manajemen, yaitu POAK-nya, mengambil decision making-nya, dan juga sebagai monitoring, evaluasi operasi sehari-hari perusahaan. Coba kita lihat dari strukturnya ya, organisasi ya. Kita lihat di sini ada level responsibility dan authority, dan yang biru pekat ini accountability-nya ya, bisa dilihat ini bahwa di sini presiden nurunin responsibility authority-nya ke vice president, dan kemudian ke manager, dan seterusnya ke bawah, dan bagaimana manajer memberikan laporan tanggung jawabnya ke atasannya ya, yang lebih high levelnya lagi gitu ya. Nah, itu adalah arus daripada sebuah informasi ya, yang awalnya adalah didelegasikan responsibility dan delegasi otoritasnya diturunkan, kemudian mereka yang menjalankan dan melaporkan ke atasnya lagi. Itu adalah sistem daripada hierarki organisasi atau struktur organisasi, di mana di sini kita lihat lagi fungsional gitu dari sistem informasi, sumber daya informasi itu ada di perusahaan, ada ya, itu ada material, ada labor, ada finance capital, dan accounting, dan fungsi bisnis masing-masing beda-beda gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi kepada nanti pengembangan dari struktur organisasinya seperti apa. Di sini kita lihat gitu ya, dan jadi organisasi bisnisnya jadi lebar gitu ya. Material, produk, marketing, distribusi itu awalnya adalah material, bahan baku, bisa menjadi manajemen, produksi, marketing, dan distribusi. Untuk HR-nya sendiri, personal tenaga kerja, di sini ada sistem HR-nya. Finansial sendiri ya. Sedangkan accounting dan IT services-nya adalah informasi, yang fungsi informasi ya. Dan ini kita lihat bahwa teknologi fungsi IT-nya, teknologi informasi memiliki fungsi sebagai memberikan jasa kepada semua lini yang ada di dalam perusahaan, finansial, marketing, production, accounting ya, dan distribusi. Kita lihat arus yang putih, panah putih adalah arus data ya, yang masuk ke IT services yang diproses ya. Kemudian juga biru pekat itu, panah biru adalah arus informasi, semua output yang diproses, bahan baku data yang ada menjadi diolah oleh IT di dalam TPS, kemudian akan didistribusikan lagi informasi sesuai dengan requirement dari masing-masing fungsi di perusahaan ya, finansial, marketing, produk, dan sebagainya. Namun di IT services sebenarnya kan ini adalah investasi daripada perusahaan ya. Maka di panah biru agak kaya sini, ini akan investasi di perusahaan itu akan charge back lagi gitu biayanya ke masing-masing fungsinya gitu ya. Itu adalah fungsi dari teknologi gitu, yang dilakukan oleh perusahaan ya, men-charge back lagi ke fungsi masing-masing. Oke, dan kemudian ini untuk evolusi dari sistem informasi, proses manual, proses flat file, database, KEA, dan ERP. Ya, kita lihat ini proses flat. Kalau proses dari manual
semua berdasarkan baik kertas tulis dan kertas. Sedangkan flat file berciri khasnya adalah stand alone application. Sedangkan database model ini sudah terintegrasi oleh sebuah software database management system ya, mensupport men-share data-data base-nya berupa customer data, sales invoice, cash receipt, dan seterusnya. Nah, kalau Ray ini adalah kerangka kerja akuntansi untuk pemodelan suatu transaksi ya di perusahaan sebagai sumber daya penting ya, source-nya, ada event-nya, ada peristiwanya gimana ya, agennya ya, kemudian saling terhubung. Nah, ini lihat dari tabel gitu bahwa hubungan dari source, event, dan juga agent ini sendiri. Ini untuk mengidentifikasi suatu transaksi, maka dibutuhkan kerangka kerja akuntansi, yaitu pemodelannya adalah result, event, dan agen. Dan di sini yang terakhir adalah evolusi yang sudah termutakhir, ada ERP, yaitu ERP sudah mengintegrasikan semua aplikasi yang ada di dalam perusahaan ya, yang terintegrasi, bagian purchasing, customer, dan time project dan sebagainya. Ini sudah masuk ke dalam ERP semua ya, udah online dan sudah integrasi dan mudah untuk cuman investasinya memang cukup besar gitu ya. Oke, ya begitu aja dari pembahasan tentang introduction sistem informasi akuntansi. Moga-moga bermanfaat. Maka saya tutup dengan closingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.